Terkadang tuh orang memprovokasi, kayak tadi ajaran-ajaran Wahabi, Salafi itu seakan-akan kita ini anti Islam. Mana anti Islam? Semua anti Islam. Sekarang nih mau kampanye semuanya berebutan harus cari calon yang didukung oleh orang Islam. Kalau dia tidak Islam benar, calikan yang NU. Nggak bisa melupakan itu, nggak bisa, kalah. Karena apa? Karena Islam ini tidak ditakuti. Gitu. Bahwa ada kebijakan yang tidak sesuai. Nah itu persoalan pilihan kebijakan, bukan diskriminasi. Dan yang lagi karena tidak kebagian aja kadang-kala. Kalau sudah kebagian masuk kan sama aja, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena masalahnya terlalu kompleks dan tidak sederhana seperti yang kita katakan, seperti yang masyarakat katakan. Kalau lalu ngasong Indonesia itu sudah tidak cocok, banyak korupsi, harus diganti khilafah. Memangnya di khilafah tidak ada korupsi? Banyak korupsinya. Mau pakai Saudi Arabia tuh, aduh, tuh pangeran-pangeran di Timur Tengah itu, kalau musim panas itu di Maroko di tepi pantai punya rumah-rumah dan landasan pesawat gitu, korupsi uang negara. Di sini ditangkapi, dicari, kamu pencucian uang gitu, disembunyikan ke luar negeri. Tapi bahwa belum berhasil, nanti kan yang ngurus orang Islam juga. Jadi saudara, maksud saya, mari di dalam kerangka kebangsaan ini, ya, di dalam kerangka kebangsaan ini, jangan sampai gitu kita diandu itu pemerintah anti-Islam. Bahwa oligarki mungkin, tapi oligarknya orang Islam juga yang menang di dalam kontestasi politik. Oleh sebab itu, kata Gus Dur, bangunlah dulu demokrasinya. Kamu nanti akan berkuasa sendiri. Kalau sudah demokrasinya benar, pasti orang Islam yang masuk di situ. Disitulah baru nilai-nilai Islami itu supaya ditambahkan. Nah coba sekarang, betapa Indonesia Islam yang sejuk, damai, yang tidak harus sama dengan Islam di Arab Saudi. Ada yang mengatakan budaya itu haram loh. Saudara, Islam itu berkembang berdasar budaya. Ajarannya sedikit yang pokok itu pegangi, lalu dikembangkan berdasar budaya-budaya. Saya sering bercerita begini, coba Anda sekarang mumpung bulan puasa sana datang ke Arab Saudi sana. Apa di sana ada imsak gitu? Enggak ada. Karena itu bukan ajaran Islam imsak itu budaya Islam Asia Tenggara dan itu bagus. Hebat bisa mengembangkan budaya. Kalau puasa kurang 10 menit ingatkan imsak. Peringatan. Tapi di Indonesia kadang-kala orang salah, imsak dianggap sudah mulai harus puasa. Enggak, itu peringatan aja. Nanti 10 menit subuh sesudah fajar, jelas garis putih dan hitam di timur itu, di ufuk timur, fajar sidik namanya, baru berhenti makan. Nah tapi di Indonesia kan ada budaya imsak, budaya tadarus sesudah taraweh, budaya sahur keliling. Apa itu salah? Nggak ada tuh di Islam, nggak ada di Arab Saudi. Tapi itulah budaya Islam, al-adah muhakkamah. Sehingga jangan diperbenturkan gitu seakan-akan kita ini tidak Islam. Kadang-kala yang teriak-teriak, kamu tidak Islam, sholatnya telat. Menuduh-nuduh orang lain tidak sholat, dia sendiri sholatnya telat. Kadang-kala lupa juga. Nah, saudara sekalian, itu yang seperti katakan, imsak. Imsak, saudara kalau subuh, sholat di Mekah tuh. Nah, ada orang begitu selesai adzan subuh, ada yang begitu adzan subuh itu langsung makan. Imsaknya adzan subuh itu baru mulai makan ada. Coba di masjid itu karena apa? Tradisi, cara menafsirkan di dalam kebutuhan lokal masing-masing. Lalu ketika berkumpul di Mekah itu berkumpul macam-macam cara beribadah. Yang sifatnya muamalah, bukan akidah uluhiyahnya, bukan soal ketuhanannya, tapi macam-macam. Di Asia Tenggara tuh pakai imsak. Bahkan dulu waktu saya kecil itu teriakan di masjid-masjid, ayuhal ikhwan, qad ana waqtul imsak, iyyakum wal akla wal syarba wa ghairu dzalik. Tapi itu dituruti. Kenapa? Oh, ini bagus sebagai tradisi gitu. Halal bihalal.
Dari mana tuh halal bihalal? Ya dari Indonesia aja, di sana di Mekah nggak ada halal bihalal. Ya, selesai ya selesai. Ya, sama. Jadi saudara sekalian, kayak imsak tadi nih. Kadang-kala nih orang yang salah, anaknya sedang makan, imsak dipukul, berhenti minum gitu. Padahal itu peringatan, itu tradisi Islam Asia Tenggara. Dulu waktu Nabi itu ada beberapa hadis, salah satu diantaranya ketika suatu hari pagi Nabi sedang bersahur di Masjid Nabawi gitu, Bilal, ini waktunya subuh, saya mau adzan, ini sudah subuh, dilarang makan, subuh bukan imsak. Oleh Nabi, Bilal, ntar dulu. Kenapa Nabi? Jangan adzan dulu nih, masih ada orang makan, biar selesai dulu. Jadi enggak serem-serem banget gitu ibadah itu. Yang penting niatnya, lalu syariahnya diikuti. Ya secara tepat, tetapi juga tidak. Lalu hitam putih kayak gitu. Ada situasi-situasi tertentu yang harus kita kembangkan. Nah itulah Islam yang dikembangkan di Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bertumpu atau dikembangkan, bukan bertumpu, kalau bertumpunya tentu akidah, rukun Islam, rukun iman, itu tumpuannya. Tapi di dalam pelaksanaannya, dilaksanakan berdasar dengan kebutuhan budaya. Kesenangan masyarakat, coba, saudara kurang apa di Indonesia nih, kalau pejabat, mau mantu, waduh sudah sangat islami. Dia merasa tidak sek kalau tidak undang seorang kiai besar, tidak pakai sholawatan, tidak pakai pengajian, tidak pakai nasihat perkawinan, ngundang kiai yang hebat sekelas kayak Akil Sirot, merasa tidak sah. Padahal itu di Islamnya sendiri tidak ada nasihat perkawinan, yang ada tuh khutbah nikah. Selesai. Gitu. Tapi Indonesia mengembangkan dengan budaya itu karena Islam di sini bagus. Islam di sini bagus. Nah tinggal bahwa ada korupsi-korupsi itu penyakit yang harus kita lawan bersama-sama. Itu bukan ajaran Islam. Jangan katakan, loh di Indonesia banyak korupsi, sekarang diganti khilafah. Loh di masjid aja ada korupsi. Namanya penyakit orang mencuri kotak amal di masjid banyak. Iya kan? Lalu masa Islamnya mau dibubarkan, masjidnya mau dibubarkan. Kalau di Indonesia ada korupsi, masa Pancasilanya yang harus diganti? Gitu. Nah, saudara, itulah saya berharap nih halakoh atau tadarus kebangsaan ini bisa membawa kita untuk menjaga negara ini milik kita, kedepannya ini milik kita. Coba buktinya, coba mobilitas sosial vertikal umat Islam bergerak pesat. Coba di tahun 45, pejuang yang dari umat Islam tidak dapat apa-apa. Kenapa katanya? Tidak sekolah. Mau jadi tentara tidak boleh, pegawai negeri tidak boleh. Itu lulusan pesantren, dianggap bodoh. Coba sekarang lulusan pesantren bisa memimpin MPR, Ketua Mahkamah Agung, Presiden, Menteri banyak. Dulu tahun 45 gitu sampai tahun 70-an mana coba cari. Saudara. Pasti kalaupun Islam ya Islam, tetapi karena menang pemilihan elektoral di misalnya Masyumi atau apa, tapi di kabinet gitu, ya Islam yang dari Masyumi dan dari NU, gitu. Yang lain lebih banyak ya Islam formal KTP lah. Nah sekarang ngaji semua, saudara, ngaji. Saya tidak nanti kalau ada orang wah Mahfud ini karena jadi pejabat sekarang muji-muji, enggak, sejak dulu. Misalnya kalau saya katakan, kalau saya bepergian sama Pak Jokowi ke luar negeri, waktunya sholat itu sholat dia, meskipun sedang rapat resmi. Berkali-kali saya ikut sholat. Waktu makan dibatasi jam 12 sampai jam 1 misalnya, beliau makannya setengah 1 udah selesai, cari ruangan sendiri, sholat. Di istana juga orang sholat, sholawatan dan sebagainya, udah banyak. Jadi budaya Islam sudah tumbuh, jangan diganggu dengan radikalisme
takfiri dan sebagainya. Yang menganggap selalu kalau orang Islam yang bukan dia yang berkuasa salah, ini salah. Nah, yang begini-begini nanti kalau berkuasa itu berbahaya tuh. Semua orang nanti dibabat, dilibat berdasar kebutuhan dia. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita perkuat ikatan kebangsaan ini. Saudara, saya sudah sebenarnya mempersiapkan konsep-konsep, tapi tadi udah purna disampaikan oleh Kiai Akil, karena memang ini ngutipnya dari Kiai Akil semua. Ternyata beliau datang sendiri, salah deh saya ini, tidak bisa nyampaikan. Udah disampaikan oleh sumber